Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas berkat rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan ini walaupun dengan sistem daring atau online dengan keadaan baik-baik sekali. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kajian matematika SMA 2 yang diampu oleh Ibu Siska Chandraningsih MSc dengan materi turunan fungsi aljabar. Kami adalah kelompok 6 yang beranggotakan Rio Dewi Saputra dengan nomor mahasiswa 1841000009, kemudian Muhammad Siddiq Arianto dengan nomor mahasiswa 181441000013, kemudian Aji Cahyani dengan nomor mahasiswa 181441000026. Kami adalah mahasiswa program Sarjana Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta kelas 6A1. Di sini kami akan membahas 3 sub pokok bab. Yang pertama yakni mengenai turunan fungsi aljabar, kemudian sifat-sifat atau karakteristik turunan fungsi aljabar, kemudian mengaplikasikan turunan fungsi aljabar dalam memecahkan masalah. Kemudian nanti ada latihan soal. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Aljabar merupakan materi yang dipelajari dalam pelajaran matematika. Penggunaan aljabar tidak hanya dalam aspek matematika saja, tetapi juga pada aspek kehidupan. Keutamaan dalam mempelajari ilmu aljabar adalah sebagai alat untuk berpikir dalam menyelesaikan suatu masalah. Di pelajaran matematika, materi aljabar dibagi dalam berbagai sub materi. Salah satunya yaitu materi turunan fungsi aljabar. Materi turunan ini sudah bisa dipelajari sejak menginjak di bangku SMA. Turunan dalam bidang kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai. Berbagai konsep dan prinsip fungsi. Suatu fungsi dapat dianalisis berdasarkan nilai naik atau turun, keoptimalan, dan titik beloknya. Dengan menggunakan konsep turunan tentu saja dapat diaplikasikan secara nyata yang dapat membantu dalam memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari konsep dasar dan contoh turunan fungsi aljabar beserta cara mengaplikasikan untuk memecahkan masalah. Pembahasan. Jika kita perhatikan di setiap bidang kehidupan, ada beberapa hal yang ternyata dapat kita hitung. Salah satunya yaitu menghitung suatu besaran yang dipengaruhi oleh perubahan besar lainnya. Hal tersebut bisa kita temukan dalam bidang geometri dan mekanika. Salah satunya bidang matematika pada materi subturunan. Konsep turunan secara umum atau menyeluruh seringkali digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Contohnya sebagai berikut. Dalam bidang ekonomi digunakan untuk menghitung berupa biaya total. Dalam bidang geografi dan sosiologi digunakan untuk menghitung laju perkembangan penduduk. Kemudian dalam bidang fisika digunakan untuk menghitung kepadatan kawat. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut apa itu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar. Tentu kalian tahu bahwa biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Pengertian biaya marginal telah kalian pelajari di mata pelajaran ekonomi. Jika fungsi biaya adalah C sama dengan FQ bagi C adalah biaya total Q untuk produk, maka biaya marginalnya dilambangkan dengan MC sebesar delta C dibagi delta Q. Secara matematis dapat dituliskan dengan MC sama dengan delta C dibagi delta Q. Misalkan diberikan fungsi biaya total C sama dengan FQ. Besar perubahan biaya total per unit dari jumlah
produk sebesar Q menjadi Q plus H adalah FQ plus H min FQ. Dengan demikian, MC sama dengan delta Q dibagi delta C dibagi delta Q sama dengan FQ plus H min FQ dibagi Q plus H min Q, atau sama dengan FQ plus H min FQ dibagi H. Untuk H kecil, maka MC dapat ditentukan sebagai berikut. MC sama dengan lim H menuju 0 FQ plus H min FQ dibagi H. Bentuk limit lim H menuju 0 FQ plus H min FQ dibagi H dapat ditulis sebagai F turunan Q. Jadi F turunan Q sama dengan lim H menuju 0 FQ plus H min FQ sama dibagi H. F aksen adalah simbol untuk turunan fungsi F. Sesuai dengan konsep di atas, dapat didefinisikan turunan fungsi sebagai berikut. Diberikan suatu fungsi Y sama dengan Fx, turunan fungsi F adalah fungsi F aksen yang nilainya di titik C adalah F aksen atau F turunan C sama dengan limit H menuju 0 F C plus H min FC dibagi H. Jika nilai limit ini ada. Jika nilai limit tersebut ada, maka dikatakan bahwa F diferensiabel atau dapat diturunkan di titik C. Selanjutnya, untuk menentukan F aksen atau F turunan X, kita pandang X sebagai suatu bilangan sembarang, sehingga diperoleh turunan dari fungsi Y sama dengan Fx adalah F aksen atau F turunan X sama dengan limit H menuju 0 Fx plus H min Fx dibagi H, jika nilai limit ini ada. Selain notasi F aksen X, di atas turunan fungsi Fx dapat dituliskan dengan notasi df dibagi dx, dibaca df dx, atau dy per dx, dibaca dy dx, yang artinya harafiahnya adalah turunannya y ke x. Berikut akan diberikan contoh soal untuk mempermudah mempelajari materi turunan fungsi. Contoh soal yang pertama. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 5x kuadrat plus x min 4. Penyelesaian. F turunan x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h. Kemudian kita masukkan limit h menuju 0 5x plus h kuadrat plus x min h min 4 dikurangi 5x kuadrat plus x min 4 dibagi h. Kemudian nanti dimasukkan ke sini dan hasilnya adalah limit h menuju 0 10x plus 5h plus 1, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 10x plus 1. Jadi turunan fungsi dari fx 5 kuadrat plus x min 4 sama dengan ini 10x plus 1. Dan kemudian di sini ada contoh soal lagi, bisa teman-teman simak dan bisa teman-teman mencari di sumber lain untuk memperjelas materi mengenai turunan fungsi di atas ini. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yakni rumus turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus turunan fungsi f turunan x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h, kita dapat menentukan turunan fungsi konstan, turunan fungsi identitas, rumus turunan fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n, dan rumus turunan fungsi fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstan real. Yang pertama, turunan fungsi konstan fx sama dengan c konstanta real. Misalkan
fx sama dengan c, maka f turunan x limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h sama dengan, ini menjadi limit h menuju 0 c min c dibagi h atau sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan jika fx sama dengan c konstanta real, maka f turunan x-nya sama dengan 0. Kemudian turunan fungsi identitas fx sama dengan x. Misalkan fx sama dengan x, maka f turunan x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h adalah limit h menuju 0 x plus h min x dibagi h sama dengan limit h menuju 0 h dibagi h atau sama dengan limit h menuju 0 1 atau sama dengan 1. Dengan demikian dapat kita simpulkan jika fx adalah fungsi identitas suatu fx sama dengan x, maka f turunan x-nya sama dengan 1. Kemudian turunan fungsi pangkat fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan asli. Misalkan fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan asli untuk n sama dengan 1, maka fx sama dengan x. Oleh karena itu untuk n sama dengan 1, maka f turunan x sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh soal, tentukan turunan fungsi-fungsi berikut, bisa teman-teman lihat, kemudian bisa teman-teman ikuti langkah-langkahnya untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajari dan memahami mengenai turunan fungsi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian materi selanjutnya mengenai sifat-sifat atau karakteristik turunan fungsi aljabar akan disampaikan oleh teman saya. Dan materi selanjutnya yaitu materi tentang sifat-sifat atau karakteristik turunan fungsi aljabar. Dalam memecahkan suatu permasalahan hingga menemukan jalan keluar, perlunya ada strategi atau rumus dalam menyelesaikannya. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat atau karakteristik dari fungsi aljabar. Yang pertama itu sifat turunan yang pertama adalah hasil kali konstansa dengan suatu fungsi. Misalkan fx sama dengan c konstansa dikali ux dengan c konstansa bilangan real dan ux yang mempunyai turunan yaitu u aksen x. Turunan dari fx adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fungsi fx plus h dikurangi fungsi x dibagi dengan h sama dengan limit h mendekati 0 c dikali ux plus h dikurangi cu x dibagi h. Nah, itu konstansanya kita kasih di luar. C dikali limit h mendekati 0 dengan ux plus h dikurangi ux per h. Nah, itu kan limit h mendekati 0 ux plus h dikurangi ux per h itu kan sama dengan turunan u atau u aksen, maka bisa disubstitusikan menjadi c dikali u aksen x. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jika u aksen adalah turunan fungsi ux, maka dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi fx sama dengan c dikali ux dengan konstansa real adalah f aksen sama dengan c dikali ux. Kita bisa melihat pada contoh di bawah ini. Yang di bawah contoh yaitu turunan fungsi fx sama dengan 8, konstansanya itu 8 dengan fungsinya ux, x kuadrat plus 1. Di sini kita pisahkan ux sama dengan x kuadrat plus 1 dengan konstantanya 8. Oleh karena itu, u aksen, turunan dari u aksen itu jadi 2x. Karena untuk fx sama dengan c dikali ux, turunannya f aksen sama dengan c dikali u aksen x, maka fx kita substitusikan c-nya konstantanya 8 dengan u aksen x sama dengan 2x, jadi 8 dikali 2x sama dengan 16x. Jadi fungsi turunan atau f aksen x sama dengan 16x. Nah, selanjutnya untuk sifat yang kedua adalah turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Misalkan fungsi ux dan fx berturut-turut mempunyai turunan yaitu u aksen x dan v aksen x. Jika f aksen sama dengan ux plus vx, maka v aksen dapat ditentukan turunannya yaitu sebagai berikut dengan rumusan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dengan f x plus h dikurangi f x. Kita turunkan di bawahnya ada limit h mendekati 0 dengan u x plus h dikurangi v x plus h dikurangi ux plus vx. Ya kan, ini kan udah dipisah-pisah tuhnya. Nah, selanjutnya limit h mendekati 0 dengan u x plus h dikurangi ux, ini digabungkan ya, jadi yang ada u nya dikasih gabungan dengan u, yang v digabungkan dengan v, jadi u x plus h dikurangi ux tutup kurung plus v x plus h dikurangi v x.
Nah ini bisa dipisah menjadi dua limit fungsi, yaitu limit H mendekati 0 dengan UX plus H dikurangi UX dibagi H T plus V limit H mendekati 0 dengan Vx plus H dikurangi Vx per H. Nah itu kan mempunyai turunan masing-masing, yaitu U aksen X dengan V aksen X. Jadi dapat disimpulkan jika turunan fungsi Fx F aksen X sama dengan U aksen X ditambah V aksen X. Ini juga berlaku untuk yang pengurangannya ya. Misalkan ada pengurangan, misalnya ada yang selisih atau pengurangan penjumlahan, misalkan yang selisih atau pengurangan ya, misalnya fungsi Fx sama dengan Ux dikurangi Vx, maka turunannya juga akan menjadi V aksen X sama dengan U aksen X dikurangi V aksen X, seperti itu. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah ini, seperti ini pembahasannya. Di sini kan ada tentukan turunan fungsi Fx dengan fungsinya 4x kuadrat min x akar x. Nah itu ini dikurangan pengurangan, jadi dikurangi 5 per akar x dikurangi 3 per 2x pangkat 2 per 3. Nah kita masukkan rumus lanjut yang atas tadi ke bawah dengan tulisan seperti ini, bisa dilihat. Nah itu nanti akan ditemukan f aksen x nya sama dengan 12x kuadrat ditambah 1 per 3 x akar 3 dikurangi 1 per 2 akar x ditambah 5 per 2x akar x. Kalau misalnya ini di bawah ini yang penjumlahannya, yang di atas tadi yang contoh pertama itu pengurangan, kalau ini penjumlahan. Bisa masukkan juga sama seperti dilakukan perkalian, dimasukkan, ditambah, jadi hasilnya juga seperti ini. Sama aja, yang pengurangan sama penjumlahan proses sama. Nah untuk yang ketiga yaitu turunan hasil bagi dua fungsi. Misalkan fungsi UX dan fungsi VX berturut-turut mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X. Maaf ya, ini sudah tahu ya bukan hasil bagi. Nah ini kan jika Fx sama dengan UX dikali Vx, maka F aksen X dapat ditentukan sebagai berikut. Penjabarannya seperti di bawah ini. Ini juga sama, limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H, yaitu limit UX plus H ditambah Vx plus H dikurangi UX ditambah Vx. Selanjutnya limit H mendekati 0, nah kita di sini kita akan melakukan pemisahan supaya ini UX plus H, terus nanti dikali perkalian, dikali Vx plus H. Ini sama dengan rumusnya itu UX dikali Vx dikurangi seperti fungsi-fungsi yang lainnya, itu seperti ini. Nah selanjutnya ada limit H mendekati 0, UX plus H, nah ini sudah diturunkan. Ini ada yang sama menjadi UX plus H. Nah yang kedua harus dipisah-pisah, Vx plus H dikurangi Vx dibagi H dalam kurung. Nah ini Vx nya kan ada 2, Vx nya dikeluarkan, jadi UX plus H. Vx nya kan mengandung Vx yang sama, itu jadi per H. Nah setelah itu diturunkan lagi, jadinya limit dipisah-pisahkan itu. Nah limit H mendekati 0, nah UX plus H kan diturunkan, di bawahnya menjadi UX plus limit H mendekati 0 dengan Vx plus H dikurangi Vx per H, itu kan sama dengan V aksen X, dimasukkan sini di bawahnya. Selanjutnya ditambah limit H mendekati 0 dengan Vx, itu kan sama dengan fungsi Vx. Nah selanjutnya limit H mendekati 0 dengan UX plus H dikurangi UX per H, itu kan sama dengan U aksen X. Nah selanjutnya ini dipindahkan tempatnya tadi, jadinya U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X. Dapat disimpulkan misalkan UX dan Vx masing-masing mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X. Dapat disimpulkan bahwa fungsi turun dari Fx sama dengan UX dikali Vx adalah F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X. Nah untuk penggunaan penerapannya bisa dilihat pada contoh di bawah ini, dengan fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 1 tutup kurung dikali 3x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat. Nah di sini ada dua cara. Yang cara pertama kita hitung seperti biasa, dilakukan perkalian biasa, yaitu 2x kuadrat dikali 3x pangkat 4 jadinya 6x pangkat 6, terus 4x dikali 3x pangkat 4 jadinya 4x pangkat 4. Nah segitu dilakukan perkalian seterusnya. Nah setelah itu dilakukan penjumlahan dan hasilnya fungsi X. Fungsi X turunan ya, ini turunan dari fungsi X. Turunnya itu kan dari fungsinya pertama Fx 6x pangkat 6 plus 12x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 diturunkan menjadi F aksen X. Ini kan pangkat 6 nya menjadi pangkat 5, dinaikkan dari 36x pangkat 5 ditambah 60x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 plus 4. Ini jadi turunannya yang 6x pangkat 6 itu fungsinya, terus diturunkan menjadi 36x pangkat 5. Ini simbolnya kurang dikit. Ada yang cara kedua dengan cara yang di atas tadi, dengan UX dikali Vx, turunannya menjadi, nah dilakukan perkalian seperti ini. Untuk menemukan fungsi turunnya kita bisa UX sama dengan 2x kuadrat plus 4x ditambah 1 diturunkan, turunannya yaitu U aksen X sama dengan 4x plus 4. Terus yang Vx nya kan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 2. Nah itu diturunkan jadi V aksen X sama dengan 12x pangkat 3 plus 4. Nah selanjutnya kita masukkan nilai-nilai di atas ke dalam fungsi turunannya, yaitu F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X. Nah nilai-nilai di atas tadi kita masukkan dalam rumusan ini, terus dihitung, dijumlah. Nah hasilnya sama seperti di atas tadi, yaitu F aksen X sama dengan 36x pangkat 5 ditambah 60x pangkat 4 ditambah 28x pangkat 3 ditambah 24x pangkat 2 ditambah X. Sama ya hasilnya dengan dua cara yang berbeda. Kalau yang di atas dengan cara perkalian seperti biasa harus diturunkan, kalau yang ini pakai ini kita turunkan satu persatu terus dimasukkan ke dalam rumus fungsi turunannya. Nah selanjutnya yang keempat kita pakai yang turunan hasil bagi suatu fungsi oleh fungsi lain. Jadi
fungsi dibagi dengan fungsi gitu ya. Nah ini misalkan fx sama dengan ux dibagi vx, nanti fungsi ux dibagi fungsi fx. Nah, dengan syarat fungsi x tidak sama dengan 0. Karena kalau ux dibagi 0 itu kan hasilnya tak terdefinisikan. Jadi itu bukan fungsi, makanya dengan syarat vx tidak sama dengan 0. Dari persamaan tersebut nanti akan diperoleh. Kan ini pembagian terus jadi dibalikan gitu, jadinya ux sama dengan vx dikali fx. Kita misalkan ux, u aksen x turunan dari vux dan v aksen x turunan dari vx. Dengan menggunakan rumus turunan hasil kali bagi fungsi, kita masukkan itu u aksen x sama dengan v aksen x dikali vx ditambah vx dikali v aksen x. Nah ini kan di fx-nya kan dipindahkan nomor ke kanan, jadi f aksen x dikali vx sama dengan u aksen x dikurangi vx dikali v aksen x. Jadinya sama dengan u aksen x dikurangi, kan nilai fx-nya di atas tadi ux per vx. Nah kita substitusikan di sini fx-nya menjadi u aksen x dikurangi ux per vx dikali v aksen x. Selanjutnya kita masukkan, kita akan per vx. Nah kita masukkan di sini jadi u aksen x dikali vx dikurangi ux kali v aksen x. Maka akan didapatkan rumus yaitu v aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x dibagi vx kuadrat. Ya di atas tadi sebenarnya juga vx kuadrat, cuman belum lengkap aja penulisannya. Nanti kalian bisa edit sendiri di buku catatan kalian. Jadi dapat diperoleh kesimpulan yaitu fx sama dengan ux per vx dengan syarat vx tidak sama dengan 0, maka akan mendapatkan fungsi turunannya yaitu f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Nah kita dapat mempraktekannya pada contoh soal berikut ini. Misalnya tentukan turunan fungsi fx sama dengan 5x plus 6 per 2x plus 3. Untuk ux-nya itu 5x plus 6 dan vx-nya itu 2x plus 3. Kita turunkan. Turunan dari 5x plus 6 kan turunannya sama dengan 5. Jadi u aksen x sama dengan 5. Untuk turunan dari 2x plus 3 sama dengan 2. Jadi v aksen x sama dengan 2. Setelah ketemu, kita masukkan atau kita substitusikan nilai-nilai di atas ke dalam fungsi turunannya yaitu v aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Nah kita masukkan nilai-nilainya. Setelah itu kita hitung gitu. Jadinya kan kita jumlah dan kita hitung. Jadinya menghasilkan 3 per 2x plus 3 dan tutup kurung kuadrat. Jadi fungsi fx sama dengan 5x plus 6 per 2x plus 3 diturunkan menjadi fungsi turunannya yaitu f aksen x sama dengan 3 per 2x plus 3 kuadrat. Dari sini kita bisa memahami 4 sifat dari turunan fungsi di atas, dan ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan beberapa masalah kontekstual. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi bagaimana cara untuk mengaplikasikan turunan fungsi aljabar dalam memecahkan masalah. Turunan fungsi aljabar, dengan kita mempelajarinya, kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat, yaitu kita bisa menentukan gradien garis singgung, menentukan nilai maksimum dan minimum, nilai naik turun, kemudian kita bisa menggambar grafik fungsi aljabar. Untuk materi yang pertama yaitu persamaan garis singgung suatu kurva. Untuk lebih memahami dan mengetahui konsepnya, maka teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita bisa lihat titik P adalah sembarang titik pada kurva Z sama dengan fx. Maka untuk koordinat titik P yaitu x, fx. Kemudian pada absis titik G adalah x tambah h. Maka koordinat titik G yaitu x tambah h, f x tambah h. Kemudian jika h ini mendekati 0, maka S adalah garis singgung pada kurva di titik P, yaitu PS. Dari grafik ini didapat suatu rumus gradien garis singgung, yaitu M sama dengan F turunan X. Dan untuk persamaan garis singgung pada kurva, kita dapat rumus yaitu Z dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurangi X1. Untuk memahami materi di atas, maka
teman-teman bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, tentukan gradien garis singgung dan persamaan garis singgung dari suatu fungsi. Di sini kita memiliki fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 2 pada titik 2,20. Langkah yang pertama, perhatikan, kita memiliki fungsi, kemudian kita turunkan menjadi fungsi turunan x sama dengan 2x dikurangi 6x. Kita masukkan rumus gradien singgungnya, yaitu rumusnya m sama dengan f turunan x pada titik 2,20. Nilai x ini adalah 2 di titik 2, maka kita substitusikan rumus ini dengan nilai x-nya diganti 2, maka didapat m sama dengan 8. Untuk menyusun persamaan garis singgung, kita masukkan rumusnya, y dikurangi y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1 dengan nilai m-nya adalah 8, kemudian di titik 2,20. Y1-nya adalah 20, m-nya 8, x1-nya adalah 2. Sehingga kita mendapatkan hasilnya untuk persamaan garis singgungnya, yaitu z sama dengan 8x ditambah 4. Yang B, soal B, ini sama, kita memiliki fungsi pada titik 2,9. Langkah pertama, kita memiliki fungsi, kemudian kita turunkan fungsi tersebut menjadi fungsi turunan x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 3. Kemudian untuk menentukan gradien garis singgung pada titik 2,9, kita tuliskan rumusnya, kemudian kita substitusikan nilai x-nya dengan nilai 2, sehingga kita dapat nilai gradiennya yaitu m sama dengan 9. Kemudian untuk menyusun persamaan garis singgung, kita tulis rumusnya y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, di mana nilai m-nya adalah 9, kemudian untuk titik x1 dan y1-nya adalah pada 2,9. Kita tinggal substitusikan sehingga kita dapat hasilnya. Untuk persamaan garis singgungnya yaitu z sama dengan 9x dikurangi 9. Hampir sama ini caranya juga. Kemudian kita masuki ke fungsi naik dan fungsi turunan. Apa sih fungsi naik, fungsi turunan, dan fungsi diam atau stasioner? Dalam hal ini yaitu kondisi suatu turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud yaitu ada 3 poin ini yang harus diperhatikan. F turunan x jika positif atau f turunan x lebih besar dari 0, maka dia akan naik. Kemudian jika f turunan x-nya negatif atau f turunan x-nya lebih kecil dari 0, maka turun. Kemudian jika f turunan x-nya netral atau bernilai 0, maka tidak naik dan tidak turun, atau istilahnya adalah diam atau stasioner. Untuk lebih jelasnya, ini ada grafik suatu fungsi. Di sini yang bertanda merah adalah naik, kemudian yang ini turun, kemudian untuk yang titik ini adalah fungsi diam atau stasioner. Selanjutnya, untuk memahaminya, kita perhatikan contoh fungsi berikut. Kita memiliki suatu fungsi, kemudian kita akan menentukan nilai fungsi turun dan nilai fungsi naiknya. Seperti biasa, kita memiliki fungsi, kemudian kita turunkan menjadi fungsi turunan x-nya yaitu 3 kali x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5. Di sini kita harus ingat syarat suatu fungsi turun yaitu jika f turunan x-nya lebih kecil dari 0. Untuk nilai turunannya kita substitusikan di sini sehingga kita dapat hasilnya yaitu
nilai X lebih besar dari negatif 5 dan lebih kecil atau lebih kecil dari negatif 1. Kemudian di sini untuk fungsi naiknya dengan syarat f turunan x-nya lebih besar dari 0. Nah, kita tinggal substitusikan nilainya sehingga kita dapat nilai x-nya kurang dari negatif 5 atau x-nya lebih besar dari negatif 1. Kemudian soal yang 2 ini kita akan menentukan titik stasionernya. Kita memiliki fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9 x pangkat 2 ditambah 12. Kita memiliki fungsi, kemudian kita turunkan sehingga didapat nilai f turunan x sama dengan x pangkat 2 dikurangi 3x tambah 2. Ingat syaratnya untuk fungsi stasioner atau diam, f turunan x sama dengan 0. Kita punya turunannya sehingga kita dapat nilai x-nya x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Untuk x adalah 1, maka kita tinggal substitusikan nilai x-nya menjadi 1 sehingga mendapat hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk x sama dengan 2, kita tuliskan fungsinya, kemudian kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 2 sehingga kita dapat nilainya adalah 2. Sehingga terdapat dua titik stasioner yaitu 1,5 dan 2,4. Selanjutnya, menggambar grafik fungsi aljabar. Di sini harus memperhatikan memerlukan beberapa titik yang memenuhi fungsi tersebut. Kemudian untuk menggambarnya kita harus memperhatikan 3 langkah ini. Kita lebih dahulu menentukan titik potong dan sumbu koordinat x dan z, titik stasionernya, dan nilai z untuk x besar positif dan nilai x besar negatif. Nah, perhatikan contohnya. Di sini kita memiliki grafik fungsi kurva y sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi x pangkat 3. Langkah yang pertama, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu x jika z sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya x1 sama dengan x2 sama dengan 0 atau 3 dikurangi x sama dengan 0 menjadi x3 sama dengan 3. Jadi titik potong kurva dengan sumbu x-nya adalah 0,0 dan 3,0. Kemudian titik potong kurva dengan sumbu x jika x-nya 0, maka y sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi x3 dengan substitusikan nilai x-nya menjadi 0, maka hasilnya adalah 0. Titik potong dengan sumbu y adalah 0,0. Kemudian untuk menentukan titik stasionernya, masih ingat kita harus menuliskan syaratnya untuk stasionernya, yaitu jika f turunan x-nya sama dengan 0. Kita memiliki fungsi, kita turunkan menjadi 6x kurangi 3x pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita dapat nilai x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Untuk bentuk grafiknya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian titik 0,0 merupakan titik balik minimum dan 2,4 titik balik maksimum. Kemudian untuk x besar positif maka z sama dengan besar negatif. Untuk x besar negatif maka z sama dengan besar positif. Sehingga untuk grafik fungsinya seperti ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi turunan fungsi aljabar. Mohon maaf dalam menyampaikan atau menyusun materi masih ada kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi